Laju sepeda kumbang di jalan berlobang, selalu begitu dari dulu waktu zaman Jepang. Terkejut dia waktu mau masuk pintu gerbang, banyak polisi bawa senjata berwajah garang. Ngomong-ngomong soal sepeda, lihat baju gue tuh, sepeda banget kan. Topi gue tuh, enggak. Karena gue belakangan ini lagi rajin main sepeda. Terakhir gue naik sepeda tuh kemarin dari sekolahan high school sini. Itu gue sampai di lampu merah Fatmawati. Tuh. Kita kalau ngobrol-ngobrol soal sepeda, di sebelah gue ini ada pakar sepeda. Nah, cuman gue pengen tahu dulu. Sebenarnya orang ini siapa dan dia ini adalah sepedaan apa? Ini kagak lazim, tren, ya enggak? Jadi gue, ya enggak. Kalau kita sepedaan yang sekarang kan sepeda trendy tuh, ya kan? Luna Maya sepedaan, gila Luna pakai sepedaan, gue mau jadi joknya, ya enggak? Nah, tapi ini guru gue untuk bersepeda. Kata lu rame-rame, Han. Yang lain mana? Yang lain ngarep kali ya? Halo. Iki sepeda apa ondel-ondel? Sepeda ini, sorry telat. Medan. Coy. Sorry. Ini bisa begini? Sorry telat, sorry. Yo. Ini. Waalaikumsalam. Ini sakit. Lu. Mager banget anjir. Mana? Ini sepeda apaan? Nah, kan lo, kita akan ngobrol-ngobrol bareng mereka. Udah, aduh, atuh lagi. Ayo lu. Nah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Liar banget sumpah. Ini sepeda apa iki? Sepeda tinggi. Oh, sepeda tinggi. Iya. Nah, kan gue bilang tuh apa? Sepedanya nggak sembarangan, coy. Lowrider di belakang punya anak-anak pangorama nih, itu kan. 5. Oke lah, kita sering lihat ya. Terus atau sepeda-sepeda gaul masa kini apa sih bilangnya Mas kalau sepeda sekarang tuh? Kan dulu mah Pixie. Ya kan dulu Pixie. Kalau sekarang apa? City bike. City bike. Terus road bike. Road bike. Ya kan? Kalau sepeda tinggi itu bentuknya kayak tadi emang sengaja dibikin tinggi gitu. Iya, itu dibentuk dari sepeda bekas rongsokan. Wah, nah ini menarik. Kita ngobrol-ngobrol dulu, tapi kita sebelumnya Ya. perkenalkan satu persatu. Johan aku udah kenal. Ya. Iki siapa? Saya Fajar Setionugroho. Fajar Setionugroho, nama panjang ya. Nama Jarpo. saya Lukman Laksmana Raka Logatama. Oke. Fajar Setionugroho, Johan siapa? Untung. Johan Ferdian Juno. Apa? Johan Ferdian Juno. Johan Ferdian Juno. Terus sing gondrong? Riko Lesmanadi. Rizko Lesmanadi. Saya PP Hidayat. PP Hidayat. Oke. Kita bersama komunitas sepeda tinggi ya. Iya. Yang boleh dibilang pit dhuwur. Pit Dhuwur Jogja. Pit dhuwur Jogja, rada deket mic aja. Pit Dhuwur Jogja. Pit dhuwur kan atasnya? Iya, bahasa Jawa artinya Dhuwur tinggi. tuh artinya otos jadi. Kalau pit apa? Pit sepeda. Oh, pit bahasa Jawa sepeda. Iya, sepeda. Oh, baru tahu gua. Kalau sepur gua tahu kereta. Ya kan? Pit dhuwur sepeda tinggi. Udah berapa lama pit dhuwur sebenarnya? Dari 2006 kita ada. Dari 2006? Iya, di Jogja. Ada berapa orang? Sekarang lebih dari 200. Anjir, 200 orang. Itu cuma di Jogja. Cuma di Jogja doang, tapi Iya. di Indonesia ada. Ada. Kalimantan, Sumatera, Sulawesi ada gitu. Nah, ini lu dari Jogja dan kita sekarang ada di Cilandak, Pren. Dan sepedanya ada di sini. Berarti lu genjot kemari guys ke sini. Genjot lebih dari 500 km gitu. Ini ada dua bahasa. Astagfirullahaladzim sama sakit jiwa. Gile lu, Ndro. Gile lu, Ndro. Ya enggak. Berapa tahun lu ke sini? 3 hari cukup gitu. 3 hari tok. 3 hari. Wedan. 3 hari. Gue kalau naik sepeda Jakarta Jogja mungkin 18 tahun gue sampai sana. Ya, dia 3 hari doang coy istirahat. Istirahat berapa kali doang itu kalau kayak gitu? 2 kali. 1 malam itu paling 2 sampai 3 jam kita tidur. Jadi biasanya dari Jogja istirahat kemarin di mana? Pertama di Purworejo. Ah. Di rumah kawan itu sampai jam 3, kita bangun jam 6. Terus jalan Jam lagi. 7 jalan. Istirahat kedua di? Istirahat kedua di Brebes. Oh, udah masuk mau Cirebon ya? Iya, udah masuk perbatasan Jawa Tengah Jawa Barat.
itu di Brebes kita cuma 2 jam kita tidur. Langsung jalan lagi. Langsung jalan lagi. Sampai Jakarta. Sampai Kerawang. Sampai Kerawang. Iya, di Kerawang istirahat lumayan panjang 1 hari full karena diskusi sama teman-teman buruh. Terus kemudian di Jakarta sampai Senin sore. Nah, ini menarik karena ada mereka berdiskusi dengan teman-teman buruh. Lo pengen tahu kan seperti apa? Jadi lu dari Jogja 525 kilo bela-belain ngegoes untuk membela kaum buruh dalam rangka menolak RUU Omnibus Law. Gile. Lo lihat tuh orang-orang ini berjuang, ya kan, membuat satu pergerakan yang boleh dibilang apa namanya, pergerakan yang sangat apa ya, sangat luar biasa sih buat gua, yang bikin lo semua tercengang ya. 525 kilo mereka dari Jogja naik sepeda, dan sepedanya pun tidak standar ya. Sepeda yang mereka naiki bukan sepeda-sepeda normal, ya kan. Kalau lo dari Jogja ke sini pakai sepeda-sepeda bagus mah mending. Ini sepeda dari barang rongsokan yang dibikin setinggi mungkin, ya kan, sampai istilahnya kalau pakai Ducati mah enak ya nggak? Ya nggak Duk? Ya nggak. Kalau pakai Ducati mah enak deh, boom, sampai jauh mau kata tuh Ducati lagi nih tuh. Oh ya Ducamek tuh mah. Berarti boleh dibilang ini pergerakan yang luar biasa sih buat gua. Sebenarnya inisiatornya saya pribadi gitu. Karena melihat gerakan kawan-kawan buruh ini kan mentok, artinya kurang adanya inisiatif baru di tengah situasi pandemi. Ya. Meskipun di tengah situasi pandemi ini kan DPR atau parlemen ini kan terus mengejar pembahasan Omnibus Law sampai harus ditarget pekan depan disahkan seperti itu. Oh, tentang si Omnibus Law. Iya, si Omnibus Law ini kan rancangan undang-undang yang dijadikan satu dari 70 sekian undang-undang itu, yang mana itu untuk memfasilitasi investor bisa menginvestasikan dananya di Indonesia. Seperti itulah. Kita itu cari ide gimana kemudian kita membuat satu gerakan supaya kemudian ini memancing, artinya masyarakat luas ini tahu bahwa ada etika tidak baik yang dilakukan oleh parlemen untuk mengesahkan RUU Omnibus Law di tengah situasi pandemi. Yang lu tidak setuju berarti dengan adanya RUU Omnibus Law. Poin-poin apa yang kira-kira yang paling signifikan yang lu nggak setuju? Yang paling signifikan adalah satu, akan membuat banyak sektor industri itu menerapkan sistem kerja kontrak dan outsourcing. Oke. Ya meskipun pada hari ini kan sistem kontrak dan outsourcing ini kan utamanya outsourcing ini hanya 5 sektor pekerjaan. Cuman sudah banyak sektor pekerjaan yang mana itu di outsourcingkan di yayasan. Jadi kita nggak mau kemudian kawan-kawan kita yang hari ini masih bersekolah, masih berkuliah dengan biaya yang tinggi, mereka lulus kemudian hanya menjadi pekerja kontrak atau outsourcing. Artinya tidak ada peran negara untuk melindungi kepastian kerjanya si buruh atau pekerja. Jenjang karirnya jelas nggak jelas. Dan yang kedua adalah pemotongan upah minimum. Upah minimum kota atau kabupaten ketika nanti Omnibus Law ini disahkan itu akan diturunkan menjadi upah minimum provinsi. Kurang ajar lu. Bayangkan Kerawang ini kan UMK-nya kan 4,5 juta. Ya. Kalau mereka ditarik menjadi upah minimum provinsi itu hanya menerima 1,8. Buset. Dari 4,5. Turunnya berapa juta? Lu udah pada kaya juga pade, ya enggak? Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang bekerja di apa tuh istilahnya? Perusahaan, pabrik. Iya, pabrik dan segala macam, bos-bosnya. Kasihan lah rakyat kecil, friend. Lu tega banget lu. Mau lu dicatat malaikat. Apa yang di sini yang dosa apa? Atif. Atif. Gitu, Atif. Mungkar. Mungkar nakir. Mungkar. Kuburan. Bukan. Di kuburan. Nanti lu ditanya di kuburan. Kamu telah mencatut upah buru-buru neraka jahanam. Sama yang ngebalik jempol saat ini ya. Enggak. Terus akhirnya itu sampai 1,8 juta dipotongnya. Iya. Dan itu sudah disahkan belum kan? Belum. Masih RUU tapi. Ini karena banyaknya penolakan dari kalangan masyarakat, utamanya kaum buruh. Jadi yang perlu digarisbawahi adalah kita tidak anti terhadap investasi atau anti investor, tapi kemudian jangan sampai investasi yang tujuannya untuk mensejahterakan masyarakat luas ini hanya mereduksi atau mengurangi hak-hak pekerja yang seharusnya didapatkan. Lu disambut hangat nggak sama pada saat demo Omnibus Law kemarin? Iya, pada tanggal 16 hari Kamis kemarin kan kawan-kawan buruh dan gerakan masyarakat secara luas kan melakukan aksi demonstrasi di DPR RI.
kita pada saat itu kedatangan kita disambut sangat meriah oleh Oke. kawan-kawan, banyak apresiasi yang mana itu menambah semangat juang kita Oke. semuanya. Kalau dari DPR-nya sendiri tidak menyambut hangat berarti. Bahkan perwakilan aksi yang 20 orang itu sempat ditolak, artinya tidak disambut dengan baik oleh kawan-kawan di DPR atau wakil-wakil kita. Wakil rakyat seharusnya merakyat. Mana rakyat lo? DPR di bawah pohon rindang kayak kita sekarang nih. Mantap. Kurang asem pane. Di bawah pohon rindang. Iya, DPR yang sekarang kan begitu semua. Nah, tapi apa namanya? Siapa yang ada yang ngedukung, ada pihak-pihak mendukung nggak dari kalau si DPR mah ketahuan lah ngedukung kalau ada duitnya doang ya. yang ngedukung yang benar support teman-teman Pit Duburun siapa ya? Dukungan yang pertama adalah dari kawan-kawan komunitas sepeda tinggi sendiri. Artinya kawan-kawan mendukung upaya kita untuk menyampaikan aspirasi kita bahwasanya ini rancangan undang-undang yang tidak baik bagi rakyat Ya. banyak. Kemudian dukungan berupa logistik itu dari kawan-kawan serikat pekerja, serikat buruh. Jadi teman-teman buruh ini kan membuat satu organisasi yang mana mereka iuran tiap bulan. Ya. Lah kita dari Jogja menuju Jakarta pun sebaliknya itu atas dasar biaya mereka Ya. didukung, artinya kita saling solidaritas seperti itu. Dan menariknya lagi di Kebumen, kita saat jalan itu ada dipepet satu pengendara sepeda motor. Kemudian orang tersebut memberikan uang 100.000 Us, ke kita. cakep. Kemudian dia dengan lantang bicara, terus semangat mas, nitip salam perjuangan dari kita. Itu baru. Aplaus dulu yang di rumah, aplaus. Wah, mantap. Ada kesulitan nggak selama lu perjalanan dari Jogja ke Jakarta? Apa bener nih katanya nggak sempat mau balik ke Jogja lagi? Kesulitan biasanya kalau air menipis, Oke. dahaga mulai menyerang, Oke. sudah mulai kritis. Warung masih jauh. Warung masih jauh. Pantura masih Oh, panjang. jalur lu berarti Pantura, ya? Pantura. Dari Brebes Pantura ya? Oke. Bener nggak sempat mau balik ke Jogja lagi? Oke, kita kan dari Jogja sampai Wates perbatasan Jogja Jawa Tengah itu kan temon, hujan deras itu. Itu 2,5 jam kita berhenti, sampai kemudian kita jalan lagi kan masih rintik tuh, gerimis tuh. Itu kan udah basah semua. Udah jam hampir setengah 2 pagi dini hari itu di musola itu kan berhenti. Aku mikir buka HP itu Jogja lumayan deket, ini Jakarta masih 500. Baru 25 kilo perjalanannya. Ya, karena hujan itu ya akhirnya istirahat bentar kan sambil ngabisin satu rokok. Akhirnya karena kita ini sepeda bukan hanya bersepeda biasa, artinya membawa aspirasi kawan-kawan mayoritas, akhirnya kita tetap optimis, semangat maju. Dan alhamdulillah memang karena kita yakin kalau niat kita baik, insya Allah banyak ketemu orang-orang baik dan Amin. perjalanannya Pasti itu, lancar. pasti. Dan yang menakjubkan ini dari Jogja sampai Jakarta nggak pernah sama sekali ban bocor itu, Canggih. apalagi sampai ganti ban. Itu karena niat baik, Pen. Ketika niat baik, Tuhan pasti akan ngasih juga sesuatu yang baik, ya kan? Ya, itu udah pasti udah hukum alam itu. Nambahin ya. Jadi Apa? kalau kesulitan sih sebenarnya yang kita lawan tuh kan mental sendiri. Ya. Maksudnya oke, ini 500 km ini jarak yang absolut banget. Maksudnya udah jelas Ya. 25 km. Kita mau selesaiin berapa hari? 4 hari, 3 hari. Jadi dalam 4 hari itu kita harus selesai berapa kilometer dulu gitu. Nah, itu yang kita lawan itu adalah mental kita sendiri. Ya. Nah, kalau aku sih kesulitannya pas lewat kabupaten yang mungkin dia daerahnya luas banget. Kayak Kebumen, Banyumas itu kan. Ya. Bahkan Banyumas tuh 90 km sepedaan kita bareng-bareng. Itu masih Kabupaten Banyumas namanya. Jadi wah ini kok nggak nyampe perbatasan, kita tuh sebenarnya jalan nggak sih, jalannya bener nggak sih? Nungguin pelang selamat jalan itu nggak sampai. Iya. Saya kalau selamat datang, selamat jalan itu jadi motivasi Iya. lagi, di situ ngebut lagi kita. Itu yang ibarat lo kalau di padang gurun ngelihat air tuh, Pen. Kalau di sini ngelihat pelang, selamat datang. Ya. Terus apa kota berapa gitu-gitu. Nah, itu lo bayangin lo. Itu nemu pelang aja seneng, ya kan? Nah, makan minum gimana? Karena tadi cerita kalau misalkan P, makan minum P. ya kalau misalkan kritis air. Nah, ini kalau Tukang makan nih. makan piye? Urusan makan minum. Oke, kalau untuk urusan makan kita mungkin bisa di transit ya. Di tempat transit kita udah dijamin untuk makan. Tapi kalau untuk minum kita setiap
transit di suatu tempat itu bisa ngabisin mungkin 10 botol sekali transit. Ya. Ya mungkin kalau untuk di Jalan Setannya Pantura ini yang kami bilang itu mungkin kalau digalonin udah 3 galon kita minum dalam sehari, dan bahkan itu kita tidak buang air kecil sama sekali itu. Wah, kayak keran nggak dol ini. Lewat Indramayu jam piro? Lewat Indramayu kita pagi, Malam. Untungnya tengah malam. tengah hari. Warung remang-remang masih ada. Wah, masih. Kita digini-gini. Wah, yuk. Wah. Wah. Udah kepikiran kan, wah cocok nih Pak. Lain mungkin kita itu sopir yang ngasuh mampir, padahal kita nyepeda. Dikira sopir yang Tapi ngasuh berarti mampir. ngaso di warung Indramayu? Enggak ngasuh. Ngaso. Gak nyampe Jakarta. Aduh, melemaskan otot-otot dulu gitu kan. Pegel. Pijet manual. Pijet manual. Nah, kalau misal di jalan ada di antara lu yang keram, ada yang keram nggak gitu atau pingsan atau kecapean? Mungkin Wah, tinggalin nih nyusahin gitu bagaimana? Teleponin ambulans. Bukan keram sih, tapi mungkin kalau buat aku sendiri ini 525 km itu kan kali pertama, jauh gitu. Itu sekitaran sepedaan hari pertama, kedua sampai Banyumas, Barbes itu pegel banget. Asli ya. pegel. Asli pegel banget. Sebenarnya si sepeda tinggi ini secara teknisnya itu yang bikin pegel tuh dari pinggang, kaki atau tangan sebenarnya. Karena itu setirnya aja susah toh. Di kaki. Kaki ya, tetap kaki. Terutama. Hmm. Karena ini kan hitungannya itu kita pakai sepeda 2 sepeda. Rangkanya kan double. Dan ketinggian ini kan mempengaruhi angin yang Oke, benar. ngamper kita kan. Artinya kita goesnya agak berat. Jadi di betis kerasa. Makanya setiap kita istirahat sebelum tidur olesin ini apa namanya? Balsem. Lumayan. Balsem. Gak apa-apa, digosokin caplak. Parem kocok, parem kocok, cocok pasti cocok. Udah tahu nggak? Tahu iklan itu nggak? Tuh tahun 90-an bener kan? Ya, beda generasi, Bang. Oleskan salep kulit, cap lapan. Itu mau buat panuan, Ben. Beda bukan buat ini. Generasi lewat. Ada yang jatuh, ada yang terluka, cedera. Hampir jatuh ini. Pepe. Kenapa? Di Indramayu. Wah, gara-gara itu pasti. Nggak mampir soalnya. Nggak mampir soalnya. sebenarnya sih enggak. Dari sepeda. Mas, gubrak. Salah, mungkin cuma itu ya, karena kita udah hampir pagi, jam 3 pagi untuk naiknya ke sepeda mungkin kurang konsen, jadi kebablasan, jadi langsung jatuh. Pas naik langsung jatuh. Untungnya itu pas jalan sepi, jadi nggak ada yang seliweran lewat. Mungkin kalau ada udah nggak nyampe Jakarta juga. Oke. Karena ini ya, karena mungkin kecapean. Pasti itu kalau orang udah kecapean pasti ada skip. Ini ada foto selama perjalanan. Ini kita lihat foto-foto mereka selama perjalanan. Set. Tadi dulu. Ini kalau gini acak katam gout mesti dilepas dulu. Sepeda tinggi itu gimana sih ceritanya? Salah satu tujuan sepeda tinggi kan go green dan mengurangi rongsokan sepeda. Ada bengkel khusus. Ini menarik nih. Oke. Di tempat kita syuting di 11 Trees ada bengkel sepeda pergi ke barat ya. Bengkel sepeda tapi khusus sepeda-sepeda city bike, fiksi atau sepeda balap. Nah, kalau untuk sepeda kayak gini, workshopnya neng di? Kalau sepeda tinggi workshop kita ada dua channel. Yang pertama Iksan Custom sama MK Custom. Jogja Semua. Itu juga custom motor juga. Tapi kebanyakan juga sekarang pada sepeda, minta sepeda custom. Di Jakarta tuh udah ada belum sih? Kalau Jakarta bikin sendiri. Oh, komunitas ada ke tukang las sendiri. Kalau kita kan ada bengkel, terus nanti paling cuma bayar listrik sama ganti jasa. Ini gue bingung. Ini rangka sepeda, satu rangka sepeda disusun lagi ditumpuk 2 gitu. Apa gimana sih sistem ininya ngedesainnya? Jadi frame-nya? Kalau kita pakai besi utuh. Oh, besi utuh. Jadi nge-frame sendiri. Satu, lebihnya pakai besi. Oke. Beli besi lonjoran. Tergantung request juga sih. Tergantung desain. Bisa juga 2 rangka federal langsung ditumpuk jadi satu. Oke. Nah, ini ada trik belajarnya gimana? Ntar lu ajarin gue ya. Iya, Maksudnya nanti trik belajarnya itu emang harus pertama kali apa yang pertama kali harus dilakukan untuk naik sepeda tinggi? Iya.
Yang menarik itu kalau kita belajar sepeda tinggi adalah dari proses pembuatannya justru. Gimana kita berburu spare part Ya. atau berburu rangka itu dirongsokan. Oke. Kan rongsokan kan lebih ngirit dan juga kita memanfaatkan sesuatu yang ada gitu. Ya, jadi Eh, lumayan bisa memang go green ya. Iya, memang go green. Jadi kita bersepeda itu nggak melulu harus yang bermerek, nggak Ya. melulu harus mahal. Artinya teman-teman bisa berkreatif membuat sepeda yang unik yang lain daripada yang lain. Dengerin tuh Mas. Toh Iya nggak? juga bikinan sendiri kuat Yogyakarta. Tuh, Yogyakarta kuat. Iya nggak? Ini juga sebagai pembuktian kita gitu. Iya nggak? Wah, Brompton tumbuk. Wah, jarang-jarang. Ya kalau duitnya pada banyak mah bisa jadi. Anggota DPR bisa bikin Brompton tumbuk ya kan. Oh. Tumpuk 5. Orang dari 4,5 jadi 1,8. Ya enggak. Berapa ribu buruh yang dipotong gajinya. Brompton 8 susun bisa. Paling tinggi berapa meter? Ini sepeda. Sama penggunanya 4,5 meter. Oke, kalau sepedanya Sepedanya 4 meter. 4 meter, cuy. 4 4 meter coy tingginya coy. Iya enggak. Itu paling tinggi. Naik sepeda Jimmy aja gue yang semeter setengah biji gue sakit. Iya enggak. Nah, ini berarti shock breaker piye main nih? Gedak juga. Enggak, kita tetap nyaman. Oh, tetap nyaman ya? Pakai menggunakan sepeda tinggi tetap nyaman seperti sepeda lainnya. Cuman dapat bonus kita. Kalau di depan macet kita dapat view yang luas kan. Oke. Cukup luas. Nah, gitu. kalau macet gimana lo? Nah, Berhenti nih. Kalau macet Lampu merah gitu. pilihan pertama itu kita nyender. Nyari tiang. Nyari tiang. Pohon jadi toke. Gini nih, posisi nih. Itu nyender. Kedua adalah kita saling senderan satu teman sama teman gitu. Terus kalau pilihan terakhirnya turun. Oke. Turun. Gila PR juga ya. Asli. Biaya untuk bikin sepeda tinggi berapa normalnya? Yang dari rongsokan ya? Yang maksudnya yang Rongsokan itu total sama spare partnya itu kalau yang standar paling 700 buset. udah dapat sepeda. Brompton cuma dapat pekan pasrem kali ya. Pas sama Brompton 700.000 tuh. Ini jadi satu sepeda loh mereka. Iya enggak? Ada sensasi nggak sih apa kenikmatan yang lu rasain naik sepeda tinggi? Nikmat. Biji aman toh? Aman. Biji aman, tenang. Asal nggak salah parkir. Nah. Kalau salah parkir bijinya miring. Turun manjer. Nah. Lu berapa lama belajar sepeda tinggi sampai akhirnya lancar? Sampai akhirnya lancar kurang lebih 1 minggu. Oh, 1 minggu doang. Jadi hampir sama kayak kita belajar mobil di Oke. lapangan dulu, terus di tempat sepi, apa namanya jalan-jalan yang sepi gitu. Oke. Baru kemudian baru berani ke jalan raya yang ramai itu 1 mingguan. Nah, tuh, coy. Ngomong-ngomong soal sepeda juga, sahabat gue yang satu ini dia adalah tiap pagi kalau gue lihat IG-nya atau story-nya pasti lagi naik sepeda. Gue lagi nelfon seseorang, gue akan ngobrol bersama Erik Sukamti. Tuh, what's mantep, bro. Ini ono teman-teman Mas. dari ini, Siap. dari Ya Tour. Mas. Sehat Mas. Halo teman-teman semuanya. Ayo siap. Halo. Mas ya. Kabarnya nyepeda dari Jogja ke Jakarta naik sepeda. Iya Mas. Seko Jogja. Nah, Seko minggu wingi. ini mau neng kota-kota tok. Saya coba bareng lah. Angkat. Iya. Kesempatan. Jadi kalau teman-teman mau balik ke Jogja ya harapanku pelan-pelan. Siap. Hati-hati biar sampai ke tujuan dengan selamat. Nanti kita bisa sepedaan bareng di Amin. kota-kota aja. Amin. Amin. Bulan depan JLFR Mas. Kota-kotaku sing kuat. JLFR sesuk. JLFR. Jogja Last Friday. Oh iya iya iya. Siap. Oke. Merapat nih lah. Karo Mas Heru. Terima kasih. Siap. Ih konco-konco. Iki kuali Halo Mas. empatan ya kamu? Salam kenal semuanya. Oh. Salam kenal semuanya. Salam. Mereka berempat, Rik, pakai sepeda. Mereka berempat pakai sepeda yang tinggi. Iya iya. Di Gitu. Jogja banyak. Iya. Ada 2 meter, ada 3 meter. Nah, itu makanya. Aku ya bingung saja aku ya. Karepe opo? Musim sepeda dilempit-lempit cilik ini malah bur-buran. Oke, siap. Erik, terima kasih banget ya. Konsisten ya. Iya. Anak-anak itu konsisten kalau aku lihat itu kan. Nah aku kan luwih motoran ya. Aku sepeda tuh baru-baru aja.
aja. Iya, Bos. Kalau aku lihat dari tahun berapa itu, 5 tahun yang lalu aja udah 2006. sudah ada itu. Ya. Bukan sekarang emang dari dulu Iya. Ket 2006, Mas. udah banyak. Mas Kampret. 2006 Mas Kampret. Ah. The Legend. Juga salah satu Legend seniornya of Kampret. satu ya. Nah. Ini kampret melu, kampret. Ora. Mas Kampret ning Berlin. Berlin. Ya, wes. Kok Jerman? Heeh, ke Jerman. Kayak mesti sepeda wes cilik. Iya, wis cilik saiki. Nato terus saiki. Si Mas, makasih supportnya. Ya wis. Suwun ya Rek ya. Ya, hati-hati ya. Hati-hati teman-teman itu yang Ya. Siap. Mas. semuanya. Siap. Ditunggu, semoga selamat sampai tujuan. Amin. Semuanya sudah membantu teman-teman buruh ya. Iya. Yang lagi demo ya. Iya. Ya. Ya semoga apa yang kalian perjuangkan semuanya tidak sia-sia. Amin. Kembali ke Jogja dengan selamat. Amin. Matur nuwun Mas Buluk. Siap. Podo-podo. Sama-sama. Suwun ya Rek ya. Yo. Sama-sama. Salam semua ya. Ya, thank you. Nah, tuh udah disemangatin sama Erik untuk pulang ke Jogja. Jadi memang nih. Gue selalu sempat sebulan lebih kemarin tur sama Endang Sukamti. Sebulan lebih tuh ngelihat pola hidup Erik tuh memang sehat ya. Gue nggak sehat kalau gue tidur pagi ya kan, terus bangun sore. Kalau Erik tuh bener-bener pagi di hotel tuh breakfast ke gym gitu, sedangkan gue boro-boro ke gym dan gue meluk guling gini. Ya enggak gitu. Nah tapi belakangan ini gue mencoba untuk lebih sehat lagi karena bergaul dengan teman-teman dari pergi ke barat, di mana di sini di catatan Sibuluk di areanya, di lokasinya memang banyak sekali kok teman-teman yang main sepeda. Jadi terima kasih udah dapat marin. Lo ada harapan nggak? Apa yang ingin lo sampaikan kepada pemerintah mungkin dari teman-teman di sini? Oke, untuk pemerintah harapannya bagi kawan-kawan pesepeda ini adalah perbaiki fasilitas untuk pesepeda. Tuh. Jangan sampai sudah ada jalur sepeda tapi malah digunakan untuk tempat parkir. Nah, Gimana nanti pesepeda berjalan sebelah kanan kan sangat berbahaya. Padahal dalam undang-undang lalu lintas pemerintah wajib menyediakan fasilitas yang mendukung keselamatan dan kenyamanan pengguna sepeda. Tuh. Artinya pesepeda ini saat membeli sepeda kan sudah bayar PPN. Ya. Lah harapannya itu yang buat kita difasilitasi oleh pemerintah untuk kenyamanan kita bersepeda. Ya. Supaya masyarakat umum juga bersepeda tidak hanya musiman. Ya, benar. Artinya perbaikilah fasilitas sepeda bagi pesepeda. Nah, jadi kalau misalkan ada yang parkir di jalur sepeda, tarik, ya enggak? Bawa ke pesawat tuh yang lagi lewat tuh. Wow, Batik Air coy yang lewat coy. Ya enggak? Batik Air iklan kalau kita cabul mau keluar daerah gratis ya. Oke. Buat teman-teman semua para cabulis dan cabulers yang terhormat, follow Instagram mereka di sini @talbike_JK. dan jangan lupa untuk like and subscribe channelnya Catatan Sibuluk dan juga follow Instagramnya. Kemarin di yang Andian Goro sudah ada 11 orang masuk neraka jahanam. Terima kasih. Jadi buat kalian yang ingin masuk neraka jahanam silakan begini aja ya. Sumpah dari anak yatim tuh panjur plan. Apalagi nih yang pada di sini bersumpah kalau lu giniin jempolnya neraka jahanam. Ya, jadi dijabah langsung. Giniin ya. Mereka juga diginiin ya karena perjuangan mereka begini. Oke? Luar biasa banget. Tapi yang pasti selain itu juga yang sangat luar biasa adalah quote dari PP hari ini. Ya kan? Bersepeda bukan hanya untuk Instagram story, tapi bersepeda gunakanlah untuk kebutuhan kita sehari-hari. Luar biasa. Kita nyanyi bareng-bareng. Iki ono Milo, monggo pinara. Betul, bener tau? Monggo pinara. Monggo dahar. Mangga tuh dituangi teh. Makan coba makan susu sekseda akan itu nih. Wakil rakyat seharusnya merakyat. Jangan tidur waktu sidang soal rakyat. Dengerin ya para wakil rakyat. Asu mana guys? Aman. Asu. Gak ada anak balik ya? Ikutin. Ini enak nih. Bayangin dong, dia naik sini tadi pas interview, setung gile.
Iya.